Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmanopia Febriani, mahasiswi tingkat akhir di Universitas Surya Kencana. Saat ini saya ingin melakukan penelitian skripsi dengan menyampaikan materi barisan aritmetika dan geometri. Saya ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi kelas 11 SMAN 1 Mande tahun ajaran 2020-2021 yang telah bergabung dan ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Semoga setiap langkah dan kebaikan kita semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada materi barisan aritmetika dan geometri ini terdapat 4 subbab yang akan saya sampaikan. Yaitu yang pertama ada pola bilangan dan barisan bilangan. Yang kedua ada barisan aritmetika. Yang ketiga, penerapan barisan aritmetika dengan menghubungkan penerapan teorema Torricelli. Dan yang terakhir ada barisan geometri. Yang pertama ada pola bilangan dan barisan bilangan. Nah, apa sih pola bilangan? Pola bilangan adalah suatu barisan yang pembentukannya mengikuti pola atau aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan dinamakan suku yang diperoleh dengan berpedoman pada pola atau aturan tertentu. Sekumpulan bilangan yang sering ditemui kadang mengikuti pola tertentu. Misalnya, barisan bilangan berikut. Yang pertama ada barisan bilangan asli, yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua ada barisan bilangan genap, yang terdiri dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dan yang ketiga ada barisan bilangan ganjil yang terdiri dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Pola bilangan ini digunakan dalam menentukan urutan atau letak suatu bilangan dari sekumpulan bilangan. Misalkan, bilangan kelima dari kumpulan bilangan genap, yaitu 1, 12, 14, 16, dan 18. Jadi, bilangan kelima dari kumpulan bilangan tersebut adalah 18. Dengan mengetahui pola atau aturan bilangan, maka bilangan ke n dapat ditentukan. Kumpulan bilangan seperti itu membentuk sebuah barisan bilangan. Selanjutnya, barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola atau aturan tertentu. Anggota barisan bilangan disebut suku barisan yang dinyatakan sebagai berikut: U1, U2, U3, dan seterusnya UN. Penjumlahan dari suku-suku satu barisan disebut deret. Bentuk umum deret bilangan adalah sebagai berikut: U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya ditambah UN. Yang kedua ada barisan aritmetika. Nah, apa sih barisan aritmetika? Jadi, jika terdapat suatu pola atau aturan tertentu antara suku-suku pada barisan, yaitu selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan, maka barisan tersebut disebut barisan aritmetika. Barisan aritmetika merupakan baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan B. Maka suatu barisan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN disebut barisan aritmetika jika selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Selisih tersebut disebut beda dan dilambangkan dengan B. Jadi, B sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 sama dengan UN sama dengan UN dikurangi 1. Jika suku pertama dinyatakan dengan A, maka bentuk umum barisan aritmetika adalah U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 ditambah B sama dengan A ditambah B, U3 sama dengan U2 ditambah B sama dengan A ditambah 2B, U4 sama dengan U3 ditambah B sama dengan A ditambah 3B, dan seterusnya. UN sama dengan UN dikurangi 1 ditambah B sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Maka rumus suku ke N dari barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B, atau UN sama dengan SN dikurangi SN dikurangi 1. Nah, yang ketiga ada penerapan barisan aritmetika dengan menghubungkan penerapan teorema Torricelli.
Penerapan barisan aritmetika dengan menghubungkan penerapan teorem Torricelli dilakukan dengan menghitung jarak kebocoran. Lubang-lubang yang terdapat pada tangki atau botol sederhana yang dilakukan melalui praktek dengan menggunakan bahan dan alat yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari, di mana barisan aritmetika yang dimaksud dilihat pada jarak aliran air yang dihasilkan melalui lubang-lubang pada botol dengan ketinggian yang berbeda-beda. Jika terdapat suatu pola aturan tertentu antara suku-suku pada barisan, yaitu selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan, maka barisan tersebut disebut dapat dikatakan barisan aritmetika. Nah, perhatikan laju aliran kebocoran yang ditunjukkan pada gambar 1 di bawah ini. Ini merupakan gambar laju aliran kebocoran. X1, X2, dan X3 adalah jarak jatuh air yang diukur dari tangki atau botol, di mana hasil yang didapatkan akan dihubungkan dengan konsep barisan aritmetika. Dari gambar di atas, jika percobaan dilakukan, atau ini dari gambar di samping ya, jika percobaan dilakukan, maka diharapkan mendapatkan hubungan antara jarak pancaran dengan tingkat kedalaman lubang dari permukaan air. Nah, jadi jika nanti ada pertanyaan, bagaimana hubungan antara jarak pancaran dengan tingkat kedalaman lubang dari permukaan air adalah semakin kecil kedalaman lubang dari permukaan air, maka jarak pancaran air horizontal yang keluar melalui lubang semakin dekat atau semakin rendah. Ketinggian lubang dari permukaan tanah, maka jarak pancaran air horizontal yang keluar melalui lubang akan semakin jauh. Nah, yang keempat ada barisan geometri. Barisan geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. Perbandingan atau rasio antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu R. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A. Untuk mengetahui nilai suku ke N dari suatu barisan geometri dapat dihitung dengan rumus berikut. UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke N barisan geometri dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi dalam kurung 1 dikurangi R, dengan syarat R lebih kecil dari 1. Atau Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 dibagi dalam kurung R dikurangi 1, dengan syarat R lebih besar dari 1. Nah, di sini ada contoh soal khusus, yaitu selembar kertas dipotong menjadi 2 bagian. Setiap bagian dipotong menjadi 2 dan seterusnya. Jumlah potongan kertas setelah potongan kelima sama dengan... Nah, pembahasannya, selembar kertas dipotong menjadi 2 bagian. Kemudian setiap potongannya dipotong menjadi 2. Berarti jumlahnya jadi 4. Kemudian setiap bagian dipotong lagi menjadi 2 bagian, berarti jumlahnya menjadi 8, dan seterusnya. Jadi hasil potongannya yaitu 2, 4, 8, dan seterusnya. Ini membentuk pola bilangan 2N yaitu 2 pangkat 5, karena ditanyakannya UN-nya yaitu U5. Nah, jadi di sini sudah kita ketahui A-nya yaitu sama dengan 1, R-nya sama dengan 2, dia itu ditanyakannya jumlah potongan kertas setelah potongan kelima. Jadi kita masukkan saja dengan rumus yang tadi, UN sama dengan AR pangkat N. UN ditanyakannya U5 sama dengan A-nya tadi sudah diketahui 1 dikali R-nya 2 dipangkatkan N-nya pangkat R pangkat N, jadi N-nya itu 5, jadi 1 dikali 2 dipangkat 1 dikali 2 pangkat 5, jadi 1 dikali 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 yaitu 32. 32 kali 1, 32. Itu jadi jumlah potongan kertas setelah potongan kelima adalah 32. Menurut suku pembentuknya, deret bilangan dibedakan menjadi deret geometri hingga dan deret geometri tak hingga. Misalnya, A, 2 ditambah 4 ditambah 16 ditambah 64 ditambah 256 ditambah dan seterusnya. Barisan bilangan A ini termasuk deret geometri tak hingga, karena penjumlahan deret geometri tersebut terus bertambah mendekati tak hingga.
Yang B, 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 40 ditambah 80 ditambah 160. Barisan bilangan B ini termasuk deret geometri hingga, karena penjumlahan deret geometri tersebut bertambah menuju suatu bilangan tertentu. Nah, kesimpulannya, pada pola barisan bilangan aritmetika dan geometri, yang pertama, barisan aritmetika. Barisan di mana bilangan selanjutnya didapatkan dari penambah yang tetap. Contoh, 1 per A, 3, 5, 7, 9 dengan penambah 2 dibagi B. Untuk mencari suku ke N-nya, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, yang kedua, barisan geometri. Barisan di mana bilangan selanjutnya didapatkan dari pengali yang tetap. Contoh 1 per A, 3, 9, 2, 7 dengan pengali 3 dibagi R. Nah, untuk mencari suku ke N-nya, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh dituliskan di kolom komentar, atau bisa lewat email rahmafebriani88@gmail.com, atau bisa hubungi melalui WhatsApp 085 793 925 616. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.